Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resta Melianita yang akan menjelaskan tentang arti jigsaw. Jigsaw merupakan model pembelajaran kooperatif. Siswa belajar dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4-5 orang dengan memperhatikan keheterogenan, bekerja sama positif, dan setiap anggota bertanggung jawab untuk mempelajari masalah tertentu dari materi yang diberikan dan menyampaikan materi tersebut kepada anggota kelompok yang lain. Peran guru adalah memfasilitasi dan memotivasi para anggota kelompok ahli agar mudah untuk memahami materi yang diberikan. Tipe jigsaw ini adalah interdependen setiap siswa terhadap anggota tim yang memberikan informasi yang diperlukan. Artinya, para siswa harus memiliki tanggung jawab dan bekerja sama yang positif dan saling ketergantungan untuk mendapatkan informasi dan memecahkan masalah yang diberikan. Adapun langkah-langkah model pembelajaran jigsaw tersebut yaitu 1. Menyampaikan tujuan, 2. Menyampaikan informasi, 3. Membentuk kelompok asal, 4. Membentuk kelompok ahli, 5. Kelompok ahli kembali ke kelompok asal, 6. Mengadakan evaluasi, 7. Memberikan penghargaan kepada siswa terbaik atau kelompok terbaik. Baiklah, dengan model pembelajaran jigsaw tersebut, maka semua permasalahan yang terjadi di kelas mampu teratasi dengan baik. Presensi. Adapun presensi yaitu artinya memanggil nama-nama siswa pada daftar nama untuk memeriksa hadir tidaknya siswa di dalam kelas tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rinzah, NIM 2019143042. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Resta Melianita. Yang pertama yaitu penyampaian standar kompetensi, kompetensi dasar, dan tujuan pembelajaran. Yang kedua, pretest untuk mengukur pemahaman awal siswa. Standar kompetensi akan kita pelajari yaitu memahami pengaruh kegiatan terhadap keseimbangan lingkungan. Kompetensi dasarnya, kita akan pelajari bagaimana cara mengidentifikasi kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi keseimbangan alam atau ekosistem. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa dapat menyebutkan hewan yang hampir punah. Yang kedua, siswa menyebutkan penyebab punahnya hewan. Dan yang ketiga, siswa dapat menjelaskan cara mencegah kepunahan hewan. Baiklah, yang kedua yaitu pretest untuk mengukur pemahaman awal siswa. Di sini kita akan menanyakan kepada peserta didik dengan cara menyebutkan nama-nama hewan. Dan yang kedua, menyebutkan nama hewan yang hampir punah. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tahapan selanjutnya pada metode pembelajaran jigsaw adalah pembentukan dua kelompok. Yang pertama itu ada kelompok asal dan kelompok ahli. Di dalam kelas nanti akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama itu akan ada kelompok asal, di mana para siswa awalnya memang telah memiliki kelompok tersebut. Dan sedangkan kelompok ahli adalah kelompok yang akan mereka membahas materi pada hari itu. Materi yang akan dibahas adalah materi tentang macam-macam hewan yang hampir punah, faktor-faktor yang membuat hewan punah, dan bagaimana sih cara kita untuk tetap menjaga hewan agar tidak punah. Selanjutnya, mereka akan diskusi menggunakan buku pembelajaran, media cetak, atau bisa juga menggunakan media digital seperti internet, googling, jurnal, dan sebagainya. Lalu mereka akan kembali ke kelompok asal atau kelompok yang sudah ada sebelum hari ini, dan mereka akan melanjutkan atau memperdalam materi hari itu. Baiklah adik-adik, selanjutnya kalian harus kembali ke kelompok asal. Masih ingat kan kelompok tadi? Kalau masih ingat, silakan kalian kembali ke kelompok asal. Oke, masing-masing kelompok nanti saya akan berikan lembar kerja yang harus kalian isi. Bagaimana cara kalian mengisi? Kalian tadi di awal kan masing-masing sudah mempelajari atau dijelaskan tentang peluang nilai. Satu soal peluang nilai. Betul ya? Nah, nanti dari hasil belajar kalian masing-masing tadi akan dikumpulkan di dalam kelompok tersebut. Mengerti ya?
Oke, langsung saja saya berikan materinya. Baik, adik-adik, waktu diskusinya sudah selesai. Nah, adik-adik, diskusi telah selesai. Sekarang masuk ke presentasi kelompok asal, yang dimana kelompok asal menjelaskan pertanyaan dari salah satu kelompok, yaitu sebutkan 10 macam hewan yang hampir punah. Lalu mereka menjawab, orang hutan, harimau Sumatera, jalak Bali, badak, gajah, ubur-ubur, serta macan tutul. Kemudian salah satu kelompok bertanya, apakah sapi juga termasuk hewan langka? Kemudian guru menjawab dan bertanya, apakah ada yang bisa menjawab pertanyaan kelompok tadi? Kemudian dijawab oleh salah satu kelompok, sapi bukanlah hewan langka karena jumlah sapi cukup banyak dan mudah dikembangbiakan. Guru membenarkan jawaban dari salah satu kelompok tadi, bahwasanya sapi, kambing, ayam, dan kerbau tidak termasuk hewan langka dan bisa dikembangbiakan. Selanjutnya penyimpulan hasil belajar. Penyimpulan hasil belajar ini dilakukan oleh guru, akan tetapi dia bertanya terlebih dahulu kepada anak-anak agar kita tahu anak itu mengerti atau tidak dari apa yang dipelajari hari ini. Selanjutnya penyampaian materi pada pertemuan berikutnya, yang dimana kita membahas materi apa yang akan kita pelajari untuk pertemuan selanjutnya. Yang terakhir penutup, yaitu kita menyuruh anak untuk memimpin doa sebelum kita pulang. Oke adik-adik, itulah penjelasan dari kelompok kakak. Apabila masih ada yang kurang, kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.